Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Pada awal film, diperlihatkan sebuah adegan penangkapan yang dilakukan oleh sekelompok petugas kepada seorang pria yang diperlihatkan sedang asik melatih ototnya. Yang mana penjelasan tentang penangkapan ini akan kita ketahui pada 6 bulan sebelumnya. Kembali pada masa itu, yang menampilkan latar waktu sekitaran tahun 1994 sampai 1995. Diceritakan, seorang pria bernama Daniel Lugo, yang merupakan seorang mantan napi, disewa oleh seorang pemilik game bernama John Mesh untuk menambah keanggotaan di tempat usahanya tersebut. Dalam pekerjaannya, Lugo terbukti mampu meningkatkan tingkat membership di game tersebut hingga mencapai 300%. Bersama temannya yang sangat hobi menggunakan steroid bernama Adrian. Walau terkesan sukses dan sering mendapatkan bonus dari sang bos, Daniel kerap kali merasakan hidupnya tak bahagia, dikarenakan sifatnya yang ingin cepat berada di puncak kejayaan. Terlebih lagi, dia sering terobsesi oleh seorang klien baru super kaya bernama Victor Kershaw, yang selalu memamerkan hartanya di hadapan Daniel yang terkesan meremehkannya. Untuk itu, dia pun kemudian berniat untuk mengambil seluruh harta Victor dengan cara membuatnya bangkrut. I misjudged. I had you figured for a definitely guy. I mean, he was an asshole, but he had a point. Dalam rencananya tersebut, dia berusaha membujuk Adrian untuk ikut dalam rencananya. Adrian loved the idea. Suatu hari, game mereka kedatangan seorang pria yang ingin melamar kerja di tempat tersebut. Ya, pria itu adalah si Abang The Rock, yang pada film ini diperkenalkan berperan sebagai Paul Doyle. Paul merupakan seorang napi seperti Daniel yang saat ini masih bekerja di sebuah gereja. Friendly. Just come in anytime. Daniel yang membutuhkan satu orang untuk melancarkan misinya, kemudian mencoba mengakrabkan diri dengan Paul dengan mengajaknya ke sebuah pesta dan kemudian mengenalkannya dengan seorang wanita bernama Sorina, yang beberapa tahun terakhir ini juga mempunyai kehidupan yang begitu rumit. Selesai pesta, Daniel langsung mengajak Paul untuk ikut bersama menjalankan misinya. Namun, Paul yang sangat fanatik dengan agamanya tersebut tentu saja menolaknya untuk berbuat kriminal. Setelah itu, Adrian yang saat ini bermasalah dengan otongnya yang tak kunjung kekar, yang diakibatkan terlalu banyak makan steroid, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Daniel. Begitu juga dengan Paul. Di tempat kerjanya, Paul mendapatkan tindakan asusila dari seorang pak tua di tempatnya. Merasa tak nyaman, dia pun memutuskan untuk bergabung dengan Daniel. Geng otot pun akhirnya terbentuk. Setelah berhasil mendapatkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk misinya, mereka bertiga langsung merencanakan strategi penculikan tersebut. Pada misi pertama, mereka bertiga gagal untuk mendapatkan sang target, dengan alasan mereka melihat Victor yang sedang mengadakan pesta bersama orang-orang Yahudi. Misi pun akhirnya dibatalkan. Mereka bertiga kembali merencanakan strategi yang kedua, dan kali ini mereka berniat untuk langsung menculik Victor yang sedang berada di luar rumah. Namun kocaknya, mereka bertiga kembali gagal dikarenakan salah komunikasi. Benar-benar amatiran nih penjahat. Besoknya, rencana kembali dilanjutkan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menjaga Victor yang baru saja pulang dari salah satu tempat usahanya. Dengan menggunakan sebuah alat listrik, Victor pun akhirnya berhasil mereka lumpuhkan. Victor dibawa ke sebuah tempat seperti gudang. Nah, di tempat ini mereka menginterogasi Victor. Walau dalam keadaan mata tertutup, Victor rupanya menyadari siapa dalang dibalik penculikan dirinya ini, yaitu melalui sebuah aroma parfum milik Daniel yang dia katakan dulu kepada Victor saat mereka berada di Sun Game. Menyadari kedoknya telah terbuka, Daniel pun membuka penutup mata yang dia pakaikan ke Victor dan kemudian mengatakan tujuan atas penculikan yang dia lakukan. Setelah itu, Daniel meminta Victor untuk menjelaskan kepada istrinya bahwa saat ini dia telah bersama wanita lain dan menyuruh istrinya tersebut agar segera pergi ke negara bagian lain. Untuk menutupi kejahatannya, Daniel kembali bekerja seperti biasa dan kemudian memutuskan untuk menjaga Victor secara bergantian. Selama penculikan berlangsung, Paul yang bertugas menjaga Victor saat itu tiba-tiba malah menjalin hubungan yang harmonis dengan Victor. Dia begitu memperhatikan korbannya tersebut layaknya seperti saudara. Tak hanya itu, Paul juga terlihat membaptis Victor agar ikut bersama agamanya. Mereka berdua juga saling memberi nama panggilan satu sama lain. Benar-benar so sweet nih Abang The Rock. Daniel terus berusaha untuk mendapatkan tanda tangan Victor, namun sayangnya pria tersebut masih tak mau memberikannya. Kemudian dia pergi menemui Sorina yang sedang berlatih dan memintanya untuk menjadi seorang mata-mata bersama Paul.
Daniel yang sudah muak dengan Victor kemudian melakukan cara ekstrim untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. Salah satunya adalah dengan cara menggantungnya seperti pakaian yang baru dicuci. Victor yang telah merasa kelelahan akhirnya bersedia memberikan tanda tangannya. Thanks, buddy. Namun sialnya, semua harta Victor tersebut ternyata tak bisa dipindahkan dengan begitu mudah, walau Daniel telah berhasil mendapatkan tanda tangannya. Sang notaris yang mengurus dokumennya tersebut meminta agar Victor harus hadir secara langsung sebagai salah satu syarat yang harus Daniel patuhi. Daniel yang begitu emosi karena merasa gagal, kemudian pergi ke tempat John Mesh, si pemilik Sun Game yang juga merupakan seorang notaris. Sayangnya, John mengatakan hal yang sama seperti notaris yang Daniel temui sebelumnya. Merasa tak ada pilihan, Daniel pun kemudian menyuap John untuk memuluskan langkahnya. Dan kemudian berhasil mendapatkan semua harta milik Victor. Mereka bertiga pun kini telah menjadi sultan. Untuk menghapus kejahatannya tersebut agar tak bocor ke telinga orang, Daniel kemudian memutuskan untuk menghabisi Victor. Walau idenya tersebut sempat ditentang oleh Paul yang merasa telah menjalin hubungan baik dengan Victor. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di suatu tempat dan kemudian langsung melancarkan aksinya. Daniel berniat merekayasa kematian Victor dengan cara membuatnya seakan-akan telah bunuh diri. Namun sialnya mereka selalu gagal dikarenakan ajal Victor yang ternyata masih belum sampai. Seperti menabrakkan mobilnya, membakarnya hidup-hidup di dalam mobil tersebut hingga kemudian menabrak dan menggilasnya. Mengingat Victor telah koit, mereka bertiga pun kemudian pergi setelah melihat beberapa polisi yang tiba-tiba telah berdatangan. Victor yang masih hidup dirawat di sebuah rumah sakit. Dia berusaha memberitahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Namun sialnya tak ada satupun polisi yang mempercayainya, dikarenakan barang bukti yang mereka temukan sama sekali tak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Victor. Setelah itu, Victor menghubungi seorang detektif bernama Ed Du Bois yang dia temukan dari sebuah majalah untuk membantunya meringkus ketiga pria berotot tersebut. Meskipun saat ini detektif Ed terlihat masih menolak untuk membantunya. Pada saat Victor berbincang dengan Ed, Daniel dan yang lainnya menyadari bahwa Victor ternyata masih hidup dan kemudian pergi mencari keberadaannya dengan menyamar sebagai dokter bedah di sebuah rumah sakit. Meskipun pada akhirnya mereka gagal menemukannya. Kini, Daniel dan yang lainnya menjalani hidup layaknya seorang sultan. Berbagai fasilitas mewah pun akhirnya telah mereka rasakan. Sementara itu, detektif Ed akhirnya menemui Victor. Setelah sebelumnya menolak untuk membantunya, dan kemudian mendengarkan semua hal yang telah menimpa kliennya tersebut. Detektif Ed langsung bergerak cepat untuk memantau aktivitas ketiga pria berotot tersebut yang kini telah mempunyai kehidupan yang baru, seperti mencari informasi tentang kehidupan Daniel dan kawan-kawan. Tak tanggung-tanggung, dia bahkan masuk sebagai orang baru di Sun Game, demi bisa mendekati Daniel dari dekat dengan mengatakan sebagai temannya Victor. Victor Kershaw. Maybe he's on vacation. Who's that? Dampak negatif dari kehidupan mewah yang mereka rasakan akhirnya telah menimpa salah satu dari mereka bertiga, khususnya pada Abang The Rock. Di saat Adrian telah merayakan hari bahagianya, Paul yang hobi narkoba itu akhirnya kehabisan semua hartanya dan parahnya malah menjadi seorang jambret. Alhasil dia pun akhirnya dikejar beberapa polisi, meski pada akhirnya dia berhasil lolos dengan luka yang lumayan serius. Ya, akibat dari tindakan bodohnya itu, kini dia malah kehilangan satu jempol jari kakinya, yang disebabkan oleh para petugas yang menembakinya. He blew his whole cut. Now he wants to do another job. Di tempat lain, John Mesh mendapat panggilan dari Victor yang tentu saja membuatnya terkejut. Victor begitu marah atas keterlibatan John Mesh dalam kejahatan yang dilakukan Daniel. Merasa gugup, dia berniat untuk memperbaiki masalah tersebut saat bicara dengan Victor. Namun, Victor hanya menanggapinya dengan begitu santuy. Listen, tell me where you are and I'll bring by. Kemudian, dia meminta saran kepada Daniel. Melalui sebuah telepon, Daniel berhasil mendapatkan lokasi keberadaan Victor dan kemudian langsung pergi untuk menemuinya. Victor ternyata sudah pergi dari tempat tersebut. Namun, di tempat ini Daniel mendapatkan informasi tentang detektif Ed yang ternyata bekerja sama dengan Victor. Oh shit, it's my client. Di tempat lain, detektif Ed meminta bantuan temannya yang merupakan seorang kepala polisi untuk membantunya meringkus Daniel dan kawan-kawan. Sementara itu, Daniel mencoba pergi ke tempat detektif Ed. Namun, detektif Ed yang datang diantar beberapa polisi membuat nyali mereka ciut dan kemudian kabur. Victor diperlihatkan saat ini menginap di rumahnya detektif Ed. Daniel yang merasa kejahatannya telah bocor, kemudian membakar semua berkas yang berhubungan dengan Victor untuk berjaga-jaga.
Bersama yang lainnya, Daniel kemudian memutuskan untuk melanjutkan misi keduanya, yaitu mendekati si pria kaya yang merupakan bos film panas bernama Frank Grilliga. Daniel berniat untuk membuat kerjasama dengan Frank perihal bisnis film panas yang dijalankannya. What's the maximum investment? Namun, saat mereka berada di rumahnya Adrian, Frank ternyata menolak proyek yang dianjurkan Daniel, dikarenakan Daniel yang menurut Frank kurang profesional alias amatiran. Mendengar kata-kata tersebut, Daniel malah emosi dan kemudian menyerang Frank hingga membuatnya koit. Istrinya Frank yang menyadari hal tersebut kemudian berteriak dan menyerang Daniel. Namun akhirnya dapat dihentikan oleh Adrian dan juga Paul dengan menenangkannya dengan sebuah obat bius. Merasa sudah terlanjur, mereka kemudian berniat untuk mengambil harta Frank yang dilapisi oleh sebuah kode. Setelah berhasil mendapatkan kode tersebut dari mulut istrinya Frank, Daniel dan Paul pun bergegas pergi ke rumahnya Frank. Namun sialnya kode tersebut ternyata salah dan membuat mereka begitu kacau. Belum lagi Adrian yang ditugaskan untuk menjaga istrinya Frank malah tak sengaja membunuhnya dengan memberikan obat bius secara berlebihan. Merasa kacau, Daniel dan Paul pun akhirnya kembali ke tempatnya Adrian. Namun sebelum itu Paul diperlihatkan memberikan jari kakinya yang terpotong yang telah disimpannya itu kepada seekor anjing milik Frank. Mereka bertiga membawa kedua jenazah tersebut ke tempat rahasia mereka dan kemudian pergi ke supermarket untuk membeli sebuah alat pemotong. Karena kebodohan Paul yang meninggalkan jari kakinya di rumah Frank, para polisi pun berdatangan setelah salah satu tamu yang berkunjung ke rumah Frank melaporkannya. Begitu juga dengan istrinya Adrian yang kini telah pulang ke rumahnya dan menyaksikan sisa darah Frank yang menempel di lantai dan membuatnya panik. Saat Daniel dan juga Adrian kembali ke supermarket untuk menukar barang yang salah, Paul yang bertugas menjaga gudang tersebut malah membakar jenazah kedua pasangan tersebut layaknya sate yang begitu gurih. Alhasil, dia pun dimarahi Daniel yang telah datang dikarenakan sifatnya tersebut yang begitu bagong. Paul rupanya tak tahan dengan kesadisan kedua temannya itu dan kemudian memutuskan untuk keluar dan kabur dari tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Daniel begitu marah dan kemudian melanjutkan misinya untuk membuang kedua jenazah yang kini telah dibungkusnya dengan sebuah drum. Sementara di tempat lain, para polisi yang telah mendapatkan bukti kejahatan Daniel dan kawan-kawan melakukan persiapan untuk misi penangkapan mereka. Benar saja, tak lama Daniel dan yang lainnya berpisah setelah melakukan aksinya. Beberapa polisi berdatangan untuk menyergap mereka semua, termasuk sang pemilik Sun Game yang bernama John Mace, yang saat itu sedang mengadakan acara di game miliknya. Daniel yang masih dalam pengejaran pergi ke tempat penyimpanan uang rahasia milik Victor yang kini juga telah jadi miliknya yang berada di sebuah pulau Bahamas. Menyadari Daniel akan ke sana, Victor langsung memberitahukannya kepada detektif Ed dan kemudian mereka pun langsung melakukan pergerakan. Daniel mengambil sisa uang yang berada di tempat tersebut, namun saat dia memeriksa berangkasnya ternyata isinya tak ada uang sama sekali. Detektif Ed bersama lainnya akhirnya tiba di tempat tersebut dan kemudian melihat Daniel. Mereka pun langsung mengejar Daniel yang melarikan diri. Daniel yang merasa sudah aman berhasil ditemukan detektif Ed yang kemudian langsung menembaknya tepat mengenai kakinya. Dengan kaki yang terluka, Daniel mencoba untuk kabur. Namun posisinya diketahui oleh Victor yang sedang berada di dalam mobil. Tanpa banyak bacot, Victor pun langsung menabrak Daniel hingga menyeretnya tepat mengenai sebuah bangunan. Daniel pun akhirnya berhasil diamankan. It's kind of undignified being all fucked up. Is this all for me? Saat mereka disidang, Daniel awalnya begitu yakin bahwa mereka akan terbebas karena merasa tak ada bukti. Namun sial baginya, saat polisi menemukan keberadaan jenazah Frank dan istrinya yang mereka habisi, Paul secara terbuka mengakui dan menjelaskan semua kejahatan yang mereka lakukan. Alhasil, mereka semua pun kini telah terbukti bersalah. Daniel dan Adrian mendapatkan vonis hukuman mati, sedangkan Paul hanya divonis 15 tahun penjara. Dikarenakan, dia dianggap telah membantu pengadilan dengan memberikan pengakuan yang jujur. Film pun akhirnya selesai. Di bagian kredit ditampilkan sosok asli dari Daniel, Adrian dan juga yang lainnya yang merupakan tokoh asli dalam cerita film ini.